أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu orang tua siswa Yayasan Islam Haji Muhammad Nimih Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Sabiluna Yayasan Islam Haji Muhammad Nimih Al-Amin dapat memberikan atau menyampaikan tentang hikmah daripada Idul Adha ataupun Idul Kurban yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran-ajarannya. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaatul utsmah beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak dan juga para orang tua siswa sekalian, Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin
yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih yang tidak berjahit, yang disebut sebagai pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala hal, dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan sebagai hari raya haji, Idul Adha juga dinamakan sebagai Idul Kurban, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersejarah tersebut, asal mula kurban berawal dari lahirnya putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas mimpinya itu, Nabi Ibrahim duduk sejurus termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didamba-dambakan. Bahkan menurut para ahli sejarah, Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyambung kelangsungan keturunannya tersebut tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut nyawanya oleh tangan si ayahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa agama yang seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, kepada istri, harta, dan benda-benda lain. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu, karena mimpi para nabi adalah benar dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keturunan, yang tertuang di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Di dalam tafsir Jalalain, penjelasan surah As-Saffat seterusnya di dalam ayat 102, yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, yaitu telah mencapai usia sehingga dapat membantunya bekerja. Menurut suatu pendapat bahwa umur anak soleh itu telah mencapai 7 tahun. Menurut pendapat yang lain bahwa pada saat itu anak Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 13 tahun. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat, maksudnya adalah telah melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar, dan semua pekerjaan mereka berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku, tentang impianku itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bermusyawarah dengannya supaya ia menurut, mau disembelih dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun menjawab, hai bapakku, dalam hal ini huruf tak pada lafaz abati ini merupakan pergantian dari ya idhofah, yaitu kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu untuk melakukannya, maka insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar menghadapi hal tersebut. Anak-anak sekalian dan juga bapak ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sesuai dengan firman Allah yang dimaksud, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa dia mengamanatkan risalahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membuang waktu lagi. Dia berazam dan juga berniat tetap akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putranya, sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diterima. Dan berangkatlah serta-merta Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mekkah untuk menemui dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang berkata kepada ayahnya. Dan Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintahnya. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar ayah menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihat. Yang ketiga, tajamkanlah pisaumu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedih. Yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku, berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pesan Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Bapak ibu dan juga anak-anak sekalian, kemudian dipeluklah Ismail serta dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, bahagialah aku memiliki seorang putra yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail alaihissalam, dibaringkan ia di atas lantai, lalu diambillah pisau yang tajam yang sudah tersedia, dan sambil memegang pisau di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim alaihissalam yang tergenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke pisau yang mengkilat di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Akan tetapi apa daya, pisau yang sudah sedemikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail alaihissalam dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan. Dalam keadaan bingung dan bersedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, hai Ibrahim,
Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar di dalam surah As-Saffat ayat 104 sampai dengan 107. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta, dan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang besar, berwarna putih, bermata bagus, bertanduk serta diikat dengan rumput. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam pada hari raya Idul Adha ini. Namun hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail alaihissalam adalah, yang pertama, bentuk rasa syukur Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul ditunjukkan dengan membuktikan bahwa ia menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada kedua orang tua betul-betul dijalankan sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sebagai salah satu ridho yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah kurban merupakan salah satu ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang senantiasa bisa mengambil manfaat dan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.